Amin, amin. Terima kasih sudah doanya. Terima kasih Pak. Monggo. Salam dan bahagia buat teman-temanku SMK Negeri 1 Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mensosialisasikan aksi nyata mobilisasi titik 4 tentang budaya positif. Di sini saya Lady Indrawati, calon guru penggerak angkatan 7, di mana salah satu tugasnya yaitu mensosialisasikan budaya positif. Next, please. Oke, agenda kita siang hari ini yaitu satu pembukaan, tadi sudah saya buka. Yang kedua pemahaman inti, yang ketiga eksplorasi konsep, keempat tanya jawab, dan kelima refleksi. Oke, Bapak Ibu gimana? Masih sehat? Tetap semangat ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti aksi nyata ini bisa bermanfaat buat jenengan semua, karena capaian dari aksi nyata 014 ini yaitu satu, guru penggerak mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebijakan kebajikan universal. Yang kedua yaitu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Next, Bu. Next. Oke, next lagi. Oke, Bapak Ibu, ini biar tidak ngantuk, saya kasih sedikit pertanyaan. Nanti jenengan jawab. Saya sudah membawa post-it. Setuju atau tidak? Nanti kita tempel dan kita bahas sama-sama. Yang pertama, hukuman adalah mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Jadi jenengan hanya tinggal menjawab setuju nomor 1 atau tidak setuju. Sampai nomor 3 nih Bapak Ibu, biar tidak ngantuk. Tidak bisa dikasih nama, nanti kalau sudah menjawab nomor 1, 2, 3 boleh ditempel di papan sebelah ya. Monggo. Hitungan berapa? 1, 2, 3. Ini silakan ditempel. Nanti saya minta perwakilan dari beberapa teman memberi alasan kenapa menjawab setuju dan kenapa tidak menjawab tidak setuju. Monggo ditempel. Bapak Ibu, setelah saya melihat, oke, bisa siapa yang mewakili? Jadi mungkin nomor 1 dikasih alasan, deh. Jawaban saya tidak setuju, karena hukuman itu kan versinya banyak kan.
Terkadang hukuman itu tidak sesuai dengan kesalahan anak tersebut. Terkadang malah membuat mereka gimana ya? Apa ya? Protes, malah melunjak. Jadi menurut saya statement bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak menurut saya tidak setuju. Terima kasih Bu Lilis. Terima kasih Bu Deni. Opsinya yang satu tidak setuju dengan alasan seperti yang dibilang oleh Bu Deni. Monggo mungkin dari Bapak nomor 2, Bapak Ali atau Pak Tarno memberi jawaban. Monggo Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca perintah membersihkan halaman sekolah dapat meringankan kedisiplinan anak. Dapat saya tidak setuju. Karena dengan disuruh membersihkan halaman sekolah bukan berarti untuk meringankan kedisiplinan anak itu, malah anak itu makin kayak membakar lagi kita. Ya, bukan. Ya, membakar kayak memberontak itu. Terima kasih Pak Ali sudah memberikan argumen nomor 2, tidak setuju karena nanti anak-anak bisa membangkang. Kalau kemudian nanti protes, anak bisa protes kalau dikasih hukuman. Yang ketiga karena nanti anak-anak bisa membangkang. Kalau kemudian nanti protes, anak bisa protes kalau dikasih hukuman. Yang ketiga mungkin Bu Desi. Monggo Bu Desi nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya memberikan jawaban tidak setuju tentang memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kalau seandainya di setiap kelas, setiap kegiatan kita memberikan penghargaan, anak itu tidak bisa bertanggung jawab karena ketergantungan. Seandainya dalam hal pelajaran saya bahasa Indonesia, anak tadi sebenarnya malas, tapi saya memberikan iming-iming hadiah, misalkan seperti permen, misalkan seperti sumberkin dan lain sebagainya. Nah akhirnya semuanya kelas itu ingin mendapatkan hadiah tersebut meskipun sepele untuk Lilis. Jadi saya tidak setuju dengan memberikan penghargaan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, terima kasih jawabannya. Saya tips dulu ya jawabannya. Kita menuju materi sehingga nanti dari pernyataan atau pertanyaan kemarin ini benar nggak jawaban yang didengar kasihkan ke saya. Tips dulu ya jawabannya. Kita menuju materi sehingga nanti dari pernyataan atau pertanyaan kemarin ini benar nggak jawaban yang didengar kasihkan ke saya seperti ini. Next to Bapak Ibu, di siang hari ini disiplin positif ini nanti kerangka yang akan saya sampaikan sampai nanti kelima kebutuhan dasar manusia. Ini teori disiplin positif oleh Dr. William Glasser, yaitu yang pertama ada 4 poin yang beliau utarakan tentang teori kontrol dan disiplin positif, yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain hanya dengan
hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Oke Bapak Ibu, dari soal pemantik itu, kira-kira teori William yang nomor 1 itu benar atau tidak Bapak Ibu? Coba dilihat pemantik tadi Bu Nadir. Orang lain tidak bisa mengontrol kita kecuali kita sendiri. Dari soal pemantik ini sesuai tidak Bapak Ibu? Orang lain dihukum tadi karena nanti bisa protes, bisa membangkang, bisa ketergantungan. Kira-kira dari segi kontrol itu benar nggak? Benar ya? Tadi ada rasa protes karena anak-anak balik-balik dihukum, balik-balik dihukum. Nah, misalkan datang terlambat bagi Bapak Ibu dihukum seperti itu tadi, dia akan protes dan dia akan mengulangi sebenarnya karena tidak ada disiplin dari dirinya, kontrol dari dirinya. Ya. Seperti kasus saya, mungkin di kurikulum, saya menagih buku 1, 2, 3. Kalau orang sudah bisa mengontrol dirinya sendiri, pasti tanpa target, tanpa saya mengancam dan lain-lain, sudah dipenuhi. Nah, seperti itu ya. Jadi teori William itu, next book 1, yang bisa mengontrol diri orang itu, ya orangnya sendiri, ya seperti itu. Itu harus kita tanamkan pada diri kita, juga pada anak murid kita, seperti itu nih Bapak Ibu. Kemudian next Bu. Oke, pemahaman tadi sudah kita tahu ya. Oh, ternyata disiplin itu harus dari diri sendiri, bukan orang lain yang mengontrol. Lanjut Bu. Sekarang sudah tahu disiplin itu sama dengan hukuman atau bukan Bapak Ibu? Bukan deh. Nah, ini ada pertanyaan. Apa arti disiplin itu? Mungkin bisa saya dikasih option, dikasih pengertian apa sih arti disiplin itu? Monggo, saya tidak akan menunjuk karena menunjuk itu salah di budaya positif. Monggo, siapa yang mau? Mungkin Bu Deni menjawab, mematuhi peraturan. Disiplin adalah mematuhi peraturan, menjalankan peraturan dengan tanggung jawab. Satu lagi mungkin perasaan taat terhadap peraturan sesuai dengan nilai-nilai yang dibicarakan. Oh, dipercaya. Oke, lanjut. Lanjut Bu. Oke. Oh, ini masih permainan lagi Bapak Ibu sebelum menginjak ke disiplin itu apa? Nanti di dalam teori William itu, tidak apa-apa ya Bapak Ibu, kita permainan lagi sebentar. Permainannya A dan B. Bayangkan mungkin Bu Isti sama Bu Ica membayangkan jadi A dan B. Ya. Bu Isti A, Bu Ica yang B. Oh, Ica bisa? Nah, ininya. Oke, berarti saya tukar Bu Isti sama Bu India. Oke, kita belajar berbagi peran. A, sobela, bayangkan saja. Bayangkan di genggaman gini ya. Bu Isti nanti, Bu Isti sudah berbuka itu. Oh, dari belakang juga. Genggaman. Oke, berarti Bu Isti yang punya genggaman. Bu India yang merayu Bu Isti agar bisa membuka genggaman itu. Monggo kita perang berbagi peran, saya yang membawa mic-nya. Monggo dirayu apa biar bisa membuka tangannya Bu Isti ini. Monggo Bu India.
baca buku aku kok penasaran deh. Orang yang berarti dalam hidup saya. Nanti makasih saya sama Anda semua asalkan itu saya kasihkan ke saya. Beneran ya? Tapi saya nggak mau Kurang besar. tidak kurang pesan gitu kan pelajaran nggak baca ya. Wis sekarang di sini banyak polis. Satu itu hari ini saja, iya. Untuk hari ini saja dan jam sekarang sebelum saya berubah pikiran setahun di sini kayak mau di sini cepet banget. Untuk di sini. Ya nggak mau Bu Iin, apapun yang terjadi Bu Iin dia mau kasih apa-apa nggak akan saya berikan. Kan ini namanya berharga untuk hidup saya. Terima kasih Bu Isti sama Bu Lydia sudah berbagi peran di materi disiplin positif ini. Bapak Ibu ternyata Bu Isti kekeh tidak ingin membuka genggamannya karena itu menurut dia barang berharga dia yang harus dia amankan, dia apa ya? Dia pertahankan walaupun dengan tadi mau dikasih makasih, kemudian diajak jalan-jalan, diajak apa tadi makan-makan, ternyata dia tidak mengumpulkan. Berarti kalau kita kembalikan lagi ke kontrol diri itu dan disiplin itu berarti Bu Isti bisa mengontrol dirinya. Dia tidak akan terpengaruh bujukan, rayuan dan lain-lain dari Bu India seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi disiplin itu next Bu, mungkin disiplin lanjut. Oke, lanjut dulu. Oke, lihat jawaban adalah disiplin artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Seperti tadi Bu Isti, disiplin kekeh, tidak mau memberikan itu karena dia punya tujuan. Oh, ini barang berhargaku. Nggak mungkin nggak boleh orang lain mengetahui atau meminta barang berharga saya seperti itu. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tadi di Bapak Ibu, disiplin tadi kalau di sekolah itu seperti tata tertib yang harus dipatuhi di Bapak Ibu. Itu sebenarnya tidak boleh karena itu mengekang atau mematikan potensi anak-anak seperti itu. Karena di pembelajaran Ki Hajar Dewantoro itu pembelajaran yang merdeka. Berarti anak-anak itu merdeka dalam segala hal. Tapi sebagai guru kita menjadi among, kita menuntun anak didik kita ini menjadi yang lebih baik sesuai dengan potensi dia, bakat dia, minat dia seperti itu Bapak Ibu. Lanjut Ibu. Nah ini juga makna disiplin. Mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di dalam benak Anda? Itu tadi sebuah tata tertib, sebuah hukuman tadi, sebuah ancaman. Bisa anak juga bisa jadi pembangkang, bisa protes, bisa ketergantungan karena tadi hukuman ada ya dengan penghargaan, dengan apa tadi Bapak Ibu? Hukuman tadi kalau menikah tadi dikasih ribuan, dikasih penghargaan itu ternyata tidak bagus juga. Kemudian dengan hukuman, ya baik hukuman fisik maupun dengan hukuman apa non fisik, dengan membuli itu juga itu hukuman yang sangat fatal
dalam pembelajaran Ki Hajar Dewantoro itu tidak diperkenankan sama sekali. Lanjut Ibu. Nah ini Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dan dalam konteks pendidikan kita, untuk mencapai murid yang merdeka dengan syarat utamanya harus ada disiplin kuat. Berarti kalau anak-anak ingin disiplin berarti harus ditanamkan disiplin diri dulu ya Nak ya. Nah betul, untuk anak-anak itu disiplin dari diri sendiri. Misalkan begini, anak datang terlambat misalkan, berarti anak bisa mengulangi atau tidak? Bisa ya? Kalau dia tidak ada disiplin diri, atau gini, kita saja yang muslim ini, sholat seperti sholat. Kalau kita dalam hati kita punya disiplin sendiri, rasanya meninggalkan sholat itu kok debutan, kok gak enak gitu ya. Tapi kalau tidak punya disiplin, maksud Allah seiso gitu ya, sakse gitu ya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi disiplin harus ditanamkan pada diri sendiri dulu, baru bisa ke orang lain. Tapi dasarnya orang lain juga harus punya disiplin diri itu. Ya, lanjut. Sekarang yang kedua, yaitu semua perilaku memiliki tujuan, yaitu teori. Teori satu tadi disiplin untuk menghindari hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Berarti itu motivasi dari Tuhan, ya seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu motivasi dari diri. Seperti tadi kalau kita punya keyakinan dalam mindset kita, sholat itu merupakan kewajiban dan kalau tidak melaksanakan itu akan gelo, akan diopo gitu, itu sudah dari dalam, berarti itu instinktif seperti itu ya, dari dalam ya Bapak Ibu. Lanjut Bu. Nilai-nilai kebajikan universal dari disiplin tadi itu akan next ke depan itu akan mengharapkan kita yaitu mencapai nilai-nilai kebajikan universal. Ini targetnya di kurikulum merdeka itu yaitu profil pelajar Pancasila. Ada 7 mungkin di Bapak Ibu. Profil apa saja mungkin? Profil 1 mandiri, 2 gotong royong, beriman, bertakwa, seperti itu. Iya, ini mandiri, bernalar, itu harapan kita Bapak Ibu. Next, dari budaya positif itu kita berharap nilai-nilai kebajikan universal yang dicanangkan di kurikulum merdeka dengan profil pelajar Pancasila itu bisa tercapai seperti itu. Ya, lanjut Ibu. Oke, nah sekarang tadi sudah yang kedua dari motivasi. Kita yang kedua dari teori tadi tentang motivasi dari diri dan dari luar. Ini ada kasus. Saya nanti kasih ini ya, kasih postin lagi, monggo dikerjakan nanti kita share bareng-bareng. Ibu IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika, ini Bu India ya, Bu India menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tas dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap dan pada saat menjawab seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang gagap dan malu luar biasa. Malahan IPA maju ke depan, berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidung, dihukum ini, dihukum secara apa? Fisik kan? Bukan ya, ini non fisik ya, ini dibully berarti ya Pak Seno. Secara tidak sengaja membuli IPA. Nah, karena tidak menjawab pertanyaan Pak Seno. Monggo saya dikasih tanggapan, motivasi atau Pak Seno
boleh menjawab berarti dibuka yang pertanyaan dari itu baru ini ya. Oke, monggo siapa yang mau membagi resume monggo boleh ya. Kalau menurut saya tindakan Pak Seno saya tidak setuju karena Pak Seno apapun yang dilakukan oleh guru itu dalam meningkatkan disiplin itu jelas tadi tidak boleh kekerasan baik secara fisik atau non fisik. Jadi saya tidak setuju dengan apa yang dilakukan Pak Seno. Ya, kenapa saya tidak setuju ya? Ada mungkin solusi yang terbaik. Kenapa IPA itu kurang menguasai atau tidak suka dengan matematika? Mungkin Pak Seno bisa melakukan pendekatan secara pribadi ke IPA atau ke anak-anak yang lain karena kita dalam satu kelas itu tidak mungkin anak-anak itu akan menyukai, akan mengerti dengan pelajaran yang kita berikan. Pendekatan secara pribadi ke IPA ini mungkin dari situ IPA akan bercerita, akan mengungkapkan apa yang dialami dia, kenapa dia sampai tidak suka atau kurang menguasai matematika tersebut ya. Jadi intinya saya tidak setuju ya. Mungkin setelah Pak Seno mengadakan pendekatan dan tahu masalahnya IPA, mungkin IPA akan muncul ya motivasi dari diri sendiri. Ya itu mungkin menurut saya pendekatan yang dilakukan guru secara pribadi dan pendekatan guru untuk semua siswa tidak sama. Itu menurut saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Linda jawabannya atas kasus IPA. Bapak Ibu, ternyata lanjut ke teori motivasi. Oke. Ini Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan lingkungan. Apa yang terjadi saya tidak melakukannya. Berarti tadi Pak Seno melakukan itu ya. Itu menurut Pak Seno itu motivasi, tapi ternyata tidak benar itu ya. Motivasi yang dari luar yang Pak Seno berikan dengan menghukum IPA itu tidak benar kalau si IPA sendiri tidak mempunyai apa tadi motivasi diri internal, motivasi internal atau diri sendiri untuk belajar matematika, mungkin seperti itu. Benar, dengan pendekatan pribadi memang setiap siswa itu adalah unik yang kita tidak bisa menghantam ngomong satu kelas itu harus pintar matematika semua. Ini Bapak Ibu, seperti kita bukan hanya matematika, seperti pelajaran yang kita sampaikan, ya mungkin satu, mungkin hanya beberapa saja yang senang matematika, senang bahasa Inggris dan lain-lain seperti itu. Jadi sebagai guru kita harus mengetahui, oh ternyata banyak yang di kelas ini tidak suka pelajaran saya, maka motivasi saya sendiri saya harus mungkin saya kasih permainan saja matematika. Mungkin dengan permainan itu anak-anak lebih bisa mengerti. Nah tadi ada pendekatan pribadi. Nah panggil IPA dan kita juga mengintrospeksi diri. Oh ternyata saya dengan mengajar ini ternyata tidak bisa memotivasi anak-anak untuk senang matematika. Seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin IPA dikasih limit salah apa benar? Ayo nanti yang bisa mengerjakan matematika ini saya kasih permen. Tetap salah juga nih Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru itu harus tahu, harus memahami sikap dan karakteristik siswa yang kita ajak untuk menuju teori motivasi. Oke, lanjut next. Ternyata saya juga lanjut sudah Ibu ini. Oke sebentar, ini tadi yang nomor
Ya, ya. Pertanyaan pematik yang nomor 3 dihukum oleh penghargaan. Ternyata efeknya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang seperti itu ya. Ada pengaruhnya senang, ada pengaruhnya juga jangka panjang. Penghargaan penghukuman ini ya, mengurangi ketepatan. Ini bisa dibaca sendiri. Ini jawaban dari nomor 3. Oke, lanjut. Lanjut Bu. Memanikan kreativitas, menurunkan kualitas, seperti itu jawabannya. Lanjut. Lanjut ini pertanyaan mungkin dari kasus ini di bawahnya IFA Bu. Di bawahnya IFA, nanti bawahnya IFA. Next. Di bawahnya IFA. Oke, nih Bapak Ibu, saya punya lagi pertanyaan yang harus dijawab. Ini akan membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Tadi kan kita sudah berpikir disiplin pasti hukuman. Nah, seperti itu ya dalam benak kita. Disiplin adalah tata tertib, disiplin adalah hukuman. Hukuman ada penghargaan, ada hukuman apa tadi? Fisik, hukuman penghargaan tadi apa? Yang kelima ya. Dengan penghargaan. Oke. Tadi mendisiplinkan hukuman, mendisiplinkan anak, kemudian hukuman meningkatkan motivasi, hukuman dengan penghargaan seperti itu ya Bapak Ibu. Sekarang untuk nomor 1 mencatat 100 kali adalah konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Oke, hukuman. Next kita kunci ya. Nomor 1 hukuman. Nomor 2 lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena tidak menghabiskan hukuman. Oke, next. Nomor 3. Oke, hukuman cepat. Oke, 5. Oke, 6. Disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah anak itu. Oke, hukuman. Oke, terakhir itu kan. Oke, kita lihat dulu jawabannya. Oke, ini ternyata betul ya, 1, 2, 3. Kenapa di jawaban ini harus konsekuensi, sedangkan jenengan tadi hukuman? Monggo Pak Rano bisa. Tadi Pak Rano hukuman atau konsekuensi tadi? Untuk yang terakhir ya, siswa diberikan hukuman lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Nah, kalau selama ini yang saya terapkan di anak-anak,
ada itu, tapi saya beritahukan dulu tata tertibnya saya kalau ngajar. Nah, saya kalau ngajar sama anak-anak gini, kalian kalau terlambat sampai 10 menit, ini kalau di olahraga karena ada hubungannya dengan fisik Bu ya. Nah, terutama untuk anak-anak yang memang membutuhkan tenaga ekstra. Nah, ini kalau anak-anak terlambat datang ke lapangan sampai 10 menit, itu biasanya kita lihat dulu terlambat itu pada saat jam sudah materi apa masih pada saat stretching. Nah, kalau pada saat stretching, ini anak-anak saya suruh mimpin stretching selama 10 menit itu. Jadi tidak ada hubungan fisik kecuali kalau sudah pada saat praktek pelaksanaan, umumnya pada saat praktek bola voli. Nah, yaitu melaksanakan pokoknya pasif. Ya, pasif itu hukumannya selama 10 menit itu. Itu yang saya terapkan selama ini pada anak-anak. Jadi konsekuensinya anak itu kalau memang terlambat, nah karena sudah ada peraturannya dan juga ada hubungannya dengan materi yang saya berikan, itu tetap akan saya berikan konsekuensinya harus melaksanakan. Kalau pada stretching, ya memimpin stretching anak-anak itu selama 10 menit itu. Kecuali kalau pada saat sudah materi, ya materi apa itu yang konsekuensinya harus dilaksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ratno. Berarti konsekuensi di Bapak Ibu, karena sudah ada tadi kesepakatan antara guru dan murid di setiap pembelajaran. Oke, lanjut. Mungkin sana dulu. Oke, nih perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Satu, hukuman itu pasti menyakitkan dan berdampak pada siswa. Nah, sesuatu harus terjadi karena dia terlambat di PJOK, maka konsekuensinya tadi nilai ya Bapak Ibu. Kemudian membuat anak sakit fisik. Tadi Iva malu, sakit hati seperti itu ya karena hukumannya. Yang konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau konsekuensi itu sebentar, tadi lari kok kesel, gak mungkin mana hilang ya. Kalau dihukum tadi dengan memegang hidup, pasti sampai tua pun itu akan mengingat Pak Seno. Ya akan hukumannya seperti itu. Ya. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau anak tidak kuat mentalnya, pasti tambah buruk lagi karena dihukum di depan kelas seperti ini, Bapak. Konsekuensinya anak akan menghargai disiplin. Oke, lanjut. Bisa tidak ada pertanyaan ya? Oke, antar perbedaan dan hukuman dan konsekuensi. Restitusi. Pasti sekarang menginjak ketiga teori dari William, yaitu tentang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tadi sudah kita pelajari banyak kasus. Nah, kita sebagai guru itu akan merestitusi. Nah, ada segitiga restitusi yang bisa kita laksanakan, kita lakukan untuk menjadikan anak itu mempunyai disiplin dan nilai positif, disiplin positif Bapak Ibu. Lanjut. Ini satu dua saja kan ya. Seseorang yang menyakitkan harus terjadi. Tadi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan seperti begini Bapak Ibu. Si kita tadi salah ya Bapak Ibu. Dia memang salah, tapi mungkin dia punya alasan kenapa
Lanjut kita berjelas lagi. Lanjut Bu. Lanjut. Oh, kok sampai situ sudah? Sudah. Antara hubungan tadi Bapak Ibu, sebelum ke restitusi kita memenuhi kebutuhan sikap kontrol aja dulu. Sikap kontrol ada sikap kontrol siswa yang harus dimiliki. Ini dibuka ke posisi kontrol dulu. Lanjut ke posisi kontrol. Di halaman berapa ya? Saya halaman 41. Dilihatkan videonya sebentar. Posisi kontrol kita. Sudah Bu? Ini Bapak Ibu, posisi kontrol kita sebagai guru. Belum paham ya? Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu. Ya. Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol untuk disiplin positif, yaitu tadi kalau kita melihat ini tadi ilustrasi naren yang terlambat. Bu, anggap saja Bu siapa ya? Bu Yuyun. Nah, memarahi naren kira-kira dia di posisi apa? Lagi sebentar Bu, tadi ada 5 posisi ya. Kalau masih ingat 5 posisi itu apa saja Bapak Ibu?
kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, betul. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa setelah saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren yakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Nanti ini mau sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu Iya Bu, saya mau makan dulu tadi. Dari 1, 2, 3 yang betul itu nomor 4. Ini ada dari teman-teman. Yang nomor 1 apa jawabannya? Antara penonton dan penghukum. Berarti apa? Penghukum. Ya. Yang nomor 2 Bersedia Bu. bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk ini yang kita inginkan. Omong mahasiswa itu kita bagusnya juga dari sejarah posisi. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa setelah menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan
diingatkan secara alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu Oke, Bapak Ibu, itu tadi kalau kita menghadapi kasus anak di sekolah, diusahakan kita sudah mencapai posisi manajer seperti itu. Kalau anak terlambat, kita tanya dulu alasannya, kemudian solusinya yang bisa kita berikan dan solusi anaknya seperti itu Bapak Ibu. Kalau saya masih belum ke situ, kalau saya masih di teman dan pemantau saja. Mungkin Bapak Ibu kita sama-sama belajar tentang kasus itu dan menerapkan dalam lingkungan sekolah. Lanjut ya, ini tetap berhubungan lagi dengan masalah itu tadi dengan perlakuan pelaksanaan segitiga restitusi. Tadi sudah kita kita tahu 5 posisi yang harus kita capai. Sekarang di segitiga itu ada 3 tingkatan yang harus kita laksanakan agar disiplin positif itu bisa kita terapkan. Satu yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Di kasus Naren tadi posisi menstabilkan identitas tadi di apa Bapak Ibu? Di ucapan yang mana kita perlakukan di segitiga restitusi itu tadi menstabilkan identitas. Bukan? Kalau mencari itu berarti keyakinan, masuk keyakinan. Di Naren tadi menstabilkan. Masih ingat Naren? Itu masuk validasi atau stabilitas identitas itu? Validasi. Itu masuk validasi, sudah mau validasi. Jam 7 datang, jam 7 itu mau validasi. Menstabilkan berarti menanyakan keterlambatannya kenapa seperti itu. Ya. Bahwa mungkin tadi dia sepedanya bocor atau itu kan itu ya, menstabilitaskan identitas dan mencari bukan solusi. Kalau solusi itu nanti di keyakinan. Oke, lanjut mungkin nanti kita bisa ini ciri-ciri di menstabilitaskan identitas. Guru berkata, salah satu hal yang manusiawi, ya, terlambat itu manusiawi ya. Mungkin karena baterai bocor, terlambat bangun, itu sudah kesalahan yang manusiawi. Berarti tadi masuk di stabilitas ya. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah menyelesaikan permasalahan ini. Okay? Ada ciri-ciri yang bisa memasukkan dalam kasus itu ke menstabilitaskan identitas, yaitu di segitiga restitusi yang pertama. Yang kedua, guru berkata kamu bisa saja melakukan hal yang tidak buruk. Mungkin Naren bisa saja tidak masuk, ya seperti itu. Tapi, ya karena tadi telat. Tadi juga apalagi Bu Isti memvalidasi tadi Bu Isti dengan ngomong tadi. Oh iya, itu juga ciri-ciri memvalidasi. Lanjut Bu, ciri-ciri menanyakan keyakinan. Berarti ngasih solusi, ngasih keyakinan. Siapa yang membangunkan kamu? Nah, seperti itu. Divalidasi, diyakinkan. Nah, seperti itu. Biar anak-anak terbangun sifat disiplin positifnya. Seperti itu. Oke, lanjut Ibu. Sudah, ternyata dari sekian tadi kita sudah bisa melaksanakan 4 teori William Glasser ya, tentang disiplin, kontrol pribadi, kemudian motivasi,
5 kebutuhan pokok, 5 sikap kontrol kita ya, dan terakhir yaitu segitiga restitusi. Mungkin dari sini Bapak Ibu ada yang ditanyakan? Sampai pas? Tidak ada pertanyaan? Bisa mengamalkan dari yang saya sampaikan itu. Mungkin ada yang mau merefleksi dari, kalau tidak ada pertanyaan saya bisa direfleksi. Monggo satu saja sebelum kita tutup. Atau sebelum refleksi ada senang sebentar. Oh, senang dulu. Senang pas break katanya Bu. Pas break. Tidak ada refleksi? Berdiri saja monggo. Tidak tahu berdiri. Ini berdiri. Senang. Oh nggak ada kok. Duduk saja guys. Ini kan senam jari ya. Senam. Bapak Ibu, ini musiknya mengenang kita zaman-zaman putih abu-abu dulu ya. Biar mengenang memori kita. Siapa tahu yang punya bisa monggo Bu. Dua saja. Bapak Ibu sudah puas dan tidak ngantor ya. Saya tadi sebelum saya tutup acara siang hari ini, saya minta refleksi dari Bapak Ibu. Monggo. Ya, siap. Menurut perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi individu? Ya, alhamdulillah setelah saya mengikuti ini ya, mungkin tidak hanya saya, mungkin teman-teman juga yang lain mendapatkan ilmu yang banyak ya, mungkin yang selama ini kita tidak tahu, yang kita anggap itu sudah benar melakukan kita pada siswa, ternyata itu sama sekali tidak benar atau salah ya. Alhamdulillah pada ini dengan adanya program guru penggerak dan mudah-mudahan mengimbas ke kita para guru yang tidak ikut program guru penggerak ya, kita bisa mengubah mindset kita bahwa untuk mendisiplinkan anak, untuk memotivasi anak itu tidak harus dengan kekerasan, harus dengan bullying dan sebagainya. Ada cara yang lebih elegan ya. Alhamdulillah ini tadi kita ilmunya kita dapat hari ini. Saya sangat begini ya, ternyata kita selama ini salah. Mungkin habis ini kita dapat mempraktekkan ke siswa kita di kelas begini loh sebenarnya jadi guru yang baik dan benar. Dan di kurikulum Merdeka ini dengan program yang sekarang itu profil pelajar Pancasila ya, kita diharapkan
guru tidak menjadi pusat, ya, tidak menjadi point center, tetapi kita juga melibatkan peserta didik kita untuk aktif berkolaborasi dengan guru. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indah refleksinya. Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin saya juga masih banyak harus belajar. Ya. Ternyata ilmunya guru penggerak itu sangat hebat. Ya. Benar. Saya belum bisa melaksanakan semuanya. Ternyata Ki Hajar Dewantoro itu yang zaman jadul, ternyata teorinya itu masih bisa di zaman milenial ini dan bisa kita merasakan. Mengagumkan siswa itu merupakan bibit, ya, merupakan padi benih yang harus kita pupuk, kita rawat sebagai guru itu. Jadi kita tidak boleh menjustis anak ini bodoh seperti itu. Ternyata Ki Hajar zaman dahulu sudah mengagumkan seorang murid seperti itu, Bapak Ibu. Terima kasih. Saya sampaikan kehadiran teman-teman Bapak Ibu guru di sini. Semoga kita bisa berubah, menjadikan anak didik ini menjadi manusia yang hebat sesuai dengan kodratnya dan membangun Indonesia seutuhnya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawwaro, nama saya Faiza Nurlisa. Kami dari kelas 12 siswa. Kami praktek segitiga institusional yang dilakukan oleh penulis dan kami sudah menulis tidak memarahi kami, tetapi menasehati dan memberi solusi untuk masa depan kami. Kami tidak akan situasi seperti situasi yang tidak pantas. Terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawwaro, nama saya Faiza Nurlisa. Kami dari kelas 12 siswa. Dari praktek segitiga institusional yang telah dilakukan oleh penulis dan kami berdua, menulis tidak memarahi kami, tetapi menasehati dan memberi solusi untuk masa depan kami. Kami tidak akan mengulangi hal seperti itu lagi yang tidak pantas. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.